Baik, oke, jujur yang rapi semuanya. Oke ya. Baik, terima kasih. Duduk yang rapi semuanya, baru semuanya sudah duduk yang bagus yang rapinya. Baik, siang hari ini tadi kita sudah selesai tes Iqra dan Al-Qur'annya, ya kan? Kepada Pak Ustaz semuanya, kepada murid-murid baru, siswa-siswa baru, MDTA ada selamat ya, selamat atas prestasinya yang luar biasa. Kenapa? Karena sudah ke-1, sudah mengenal huruf. Oke, baik, siang hari ini kegiatan belajar kita sama Pak Ustaz dulu ya. Oke ya, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Tahu bermanfaat? Membawa kita kepada kebaikan. Oke, siap ya? Doa yang serius. Bisa? Oke, baik, ikuti sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kemahaman yang baik. Amin. Luar biasa sekali. Takbir. Takbir. Jadi gitu Ustaz. Itu doa belajar mulai dari TK kita dulu ya kan. Dari TK udah diajarin itu kan. Sampai nanti kita tua-tua, ya kan? Mau sampai tua? Mau sampai giginya tinggal 2. Itu doa belajar, tetap itu yang dibaca. Jadi jangan malas membaca doa ketika kita hendak mau belajar. Siap? Oke ya. Pengen jadi siswa yang hebat, maka jangan lupa belajar setiap memulai doa. Ini berat nih anak Ustaz. Kenapa berat anak Ustaz? Besok, ya kan? Pas orang udah mulai belajar, kawan-kawannya sibuk doa, kalian sibuk main, sibuk cerita, sibuk ganggu temannya. Boleh atau tidak? Enggak. Jadi dari awal Ustaz ingatkan kepada kita semua supaya besok setiap kita mulai belajar setiap harinya, ikutilah doanya dengan baik. Insya Allah semua ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, di sini Ustaz ada bawa hadiah. Ya, udah dapat dikasih sama orang tuanya pensil semua? Siapa yang belum? Belum? Oke, berusaha ya. Yang belum berusaha dapat jawabannya. Siapa yang dapat jawabnya, Ustaz kasih hadiah. Ya, mau ya? Ya mau kan apa Ustaz? Semuanya mau hadiah. Oke. Pertanyaan pertama, kita mulai dari pertanyaan yang sulit. Sulit Ustaz. Tapi kalau Allah bantu kita, sulit atau tidak? Siapapun yang hendak tak mau memberi kita apa-apa bantuan, tetapi Allah beri bantuan, maka bantuan Allah tiada yang dapat menghalanginya. Tetapi siapapun yang ingin menolong kita, tetapi Allah tidak ingin mengasih izin bantuan tersebut kepada kita, maka kita tidak akan dapat bantuan. Oke, siap ya? Oke, ini Ustaz, pertanyaan pertama, siapa yang tahu apa itu tadi kita kan ilmu yang bermanfaat ya kan? Saya tanya, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ayo kira-kira yang dapat angkat tangan. Boleh jawabnya dewa-dewa dulu, apa?
Ngaji masih kurang. Sholat masih kurang. Tentang ilmu, bukan tentang sholat, bukan tentang ngaji, tentang ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Belajar. Ya, belajar. Kita belajar supaya dapat ilmu. Kalau kita tak belajar, kita tak dapat ilmu. Nah, sekarang tuh, ya kan? Nah, kita dapat ilmu nih, supaya ilmu kita itu bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Siapa yang tahu? Apa? Berdoa. Sikit lagi. Masih 50-50. Gimana tuh? Masih 50, maksudnya masih kurang sikit lagi gitu ya. Ayo, siapa yang mau coba dapat? Baca doa sebelum belajar. Baca doa sebelum belajar. Kenapa baca doa sebelum belajar? Ada apa? Oke. Ayah, kita kasihlah hadiahnya jawabannya 80 deh. Siapa namanya? Alwi. Kita kasih takbir kepada Alwi. Takbir. Ya, selamat untuk mendapat hadiah pertama kepada Alwi. Ya, luar biasa. Jadi apa Ustaz? Ilmu yang bermanfaat itu terserah apa saja. Mau dia dengarkan dulu, nanti dan dapat hadiah lagi. Ilmu yang bermanfaat itu terserah apa saja. Sholat, apa tadi? Ngaji, kemudian membaca doa sebelum belajar. Ya. Ngaji itu ilmu yang bermanfaat. Tapi nanti ditambah jawabannya. Jangan cuma ngaji saja, tapi ngaji misalnya setiap habis maghrib, atau sholat tepat pada waktu, sholat berjamaah. Kalau gitu jawabannya baru benar. Kenapa? Karena banyak orang yang tahu ngaji, tahu sholat, tahu dia berdoa, tapi dia tidak laku. Maka ilmu yang seperti itu bukan ilmu yang bermanfaat. Banyak tak orang yang pandai ngaji? Banyak, tapi tak ada yang selalu mengaji. Pernah tak ada kalian nampak orang bawa Al-Quran terus baca terus? Pernah. Banyak atau tidak? Banyak atau sedikit? Masa banyak? Sedikit. Ya, sedikitnya. Oke, itu pertama ya. Jadi nanti Pak Ustaz belajar ke sini setiap harinya, setiap siangnya ketika kita mulai belajar berdoa. Ya, oke. Itu yang pertama. Kemudian ini ada nama-nama guru kita. Ya kan, apa kan? Ya, ini cara memanggil nama guru kita itu jangan langsung sebut ya, tak boleh langsung sebut nama. Termasuk kalian ketika memanggil nama orang tua teman kalian, itu juga tidak boleh langsung sebut nama. Misal, siapa yang tahu nama Ustaz di sini? Yang mana kira-kira? Di sini ada nama Ustaz yang mana kira-kira? Siapa angkat tangannya dapat? Yang nama Ustaz kira-kira siapa yang tahu nama Ustaz? Angkat tangan. Siapa? Ismet Abdullah. Oh ya, angkat tangan. Siapa lagi? Iya, masih kurang cepat. Ya, kasih hadiah dulu. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Ya, selamat untuk pemenang hadiah yang kedua. Siapa namanya nama Ustaz? Dafa. Ya, luar biasa Dafa ya. Tanpa Ustaz kenal pun tahu dia nama Ustaz. Sebenarnya maksudnya Rijal depannya. Ya, baik, nama Ustaznya Rijal nih. Nama Ustaz Rijal. Kalian tidak boleh bila-bila bang Rijal sini kau. Boleh tak? Tidak boleh. Panggil dulu dengan nama panggilan. Ustaz Rijal itu baru boleh. Begitu juga dengan nama orang tua
tua, nama orang tua teman kalian. Misal, ya kan? Siapa namanya? Jangan nama saja ya. Misalnya kalau kalian ngejek teman nama tuh, jangan ngejek, tapi panggil bapak. Ya. Kalau nama ibu, panggil ibunya. Ibu, nah ini kan? Ibu Asna, gitu. Ustadz Rijal, apa lagi? Ustadz Ali, Bapak Zulfi. Nah, gitu biasa ya. Jangan langsung sebut nama. Bisa? Oke, ya. Baik. Setelah kita berdoa, kita sudah tahu cara memanggil guru-guru kita. Nanti dipraktekkan. Nanti dipraktekkan besok-besok. Jangan nggak dipraktekkan. Nah, kenapa? Kalau nggak dipraktekkan, itu tadi yang kita sebut ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau dipraktekkan, ilmunya bermanfaat. Nah, ya, baik. Pulang segar ya. Oke, baik. Ustaz minta kalian ini berdiri di samping mejanya masing-masing. Iya. Bisa? Ya, di sini yang sebelah sini berdiri sebelah sini. Nah, ya berdiri. Berdiri ya, Ustaz. Ya, berdiri di samping mejanya masing-masing. Iya, berdiri. Ya, berdiri. Siap? Oke, sekarang pegang hadapkan tangan kanannya ke depan. Ya. Kemudian ya kasih jarak temannya. Boleh maju ke depan ke sini kalau nggak mau ke sini aja boleh. Boleh depan ke sedikit supaya depannya. Oke, sudah taruh tangan kanannya ke depan, kemudian jempolnya didirikan. Oke, kita sama-sama ya. Tatap terus kuku jarinya, kan? Tatap terus kuku jarinya. Kemudian kita akan tulis angka 8 di udara. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Kalian tengok ustaznya atau tengok jarinya? Tengok jempolnya. Saya perhatikan ya. Oke ya. Tengok jempol jarinya masing-masing ya. 1, 2, 3. Lagi tengok jempol jari masing-masing. Kalian tengok ustaz, kalian tengok jempol kalian jari masing-masing. Lagi ya. 1, 2, 3. Agak ada yang tengok. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Luar biasa. Gak ada. Iya, hampir bisa sedikit tapi gak ada yang natap jempolnya masing-masing. Semuanya natap jempol ustaz. Ya, baik. Sekarang kita coba nyanyikan lagu Alif Bata. Masih apa? Semangat ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Alif Bata. Subhanallah. Maha suci Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Ustaz bilang takbir, nanti bilang Allahu Akbar. Kalau Ustaz bilang luar biasa, apa jawabnya? Masya Allah. Bisa? Kita tes dulu. Takbir. Luar biasa. Masya Allah. Ya, baik. Kita butuh 2 orang. Atas sini siapa yang nggak bisa wudhu? Siapa yang nggak bisa wudhu? Bisa? Oke, maju depan. Ada lagi? Ya, maju depan. Ya, 2 orang saja cukup ya. Oke. Yang sudah bisa wudhu, ini biasanya boleh taruh dulu dalam kantongnya. Ya, gitu ya. Baik. Sekarang Ustaz minta kalian mempraktekkan cara berwudu. Bisa? Mulai dari
anggap kalian tuh tangannya udah dapat air gitu ya kan, kemudian dicelupkan ke muka. Itu sahabat nanti mengusap kaki, bisa? Oke ya, baik. Coba kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Yuk, gerakan berwudu. Gimana dulu? Dari muka, coba. Ya, bagus. Habis muka ngapain? Tangan, ya tangannya. Habis itu, siap tangan kanan, tangan kiri. Habis itu, kemana lagi teman? Kepala. Ya, habis itu, telinga. Bisa telinganya. Bisa telinganya. Langsung datang. Oke, habis telinga apa? Kaki. Subhanallah. Luar biasa. Masya Allah. Kalau baru gitu aja dan lupa, gimana nanti kalau mau baca lagunya? Sama ini. Luar biasa. Takbir. Hebat teman kita ya. Baru kelas 1 MDA sudah bisa berwudu. Sudah bisa berwudu. Luar biasa. Iya. Ini banyak pensiunnya ini. Dan berdua yang alamiah luar biasa. Yang lainnya mana aja? Nah, ya. Oke. Baik. Kira-kira apa harapan kalian atau harapan keinginan kalian lah ketika mulai belajar di MTTA ini? Apa kira-kira? Siapa? Menulis. Ada lagi yang lain? Berwudu tadi sudah. Ada lagi? Ada yang selawat? Luar biasa. Apa? Ngaji? Ya, hampir benar. Ada? Kalau bercita-cita itu anak Pak Ustaz, jangan tanggung-tanggung. Takbir. Luar biasa. Pokoknya jawaban kalian yang mendekati kebenaran Ustaz kasih hadiah langsung ya. Jadi nanti ada Pak Ustaz, kalian ngaji di sini, belajar di sini. Kalau bisa, jangan cuma ditargetkan bisa baca Quran dengan lancar. Jangan cuma sampai di situ, tapi sampai dan ke ngapain? Jadilah penghafal Al-Qur'an. Nah, siapa yang tahu apa hadiah orang yang bisa menghafal Al-Quran? Surga? Buku. Oke, jawabannya surga. Takbir. Luar biasa. Masya Allah. Ya, tapi jawaban yang agak benar sekali itu ya, orang yang menghafal Al-Quran itu orang yang jadi penghafal Al-Quran. Dengan nanti dia masuk surga, sampai di surga dia akan diberi hak memberi syafaat. Itu apa? Dapat atau bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Sayang sama orang tuanya kan? Nah, kalau sayang sama orang tuanya, jadilah penghafal Al-Quran supaya kita nanti bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita di yaumil akhir. Di yaumil akhir itu besok, ya kan? Tak ada sesiapa yang bisa menolong kita kecuali apa? Kecuali amal ibadah kita. Ya, makanya jangan lupa tuh hafal Al-Quran supaya kita bisa menolong kedua orang tua kita. Semangat ya. Oke, kita puji takbir dulu yang lebih keras. Takbir. Siapa jadi penghafal Al-Quran? Takbir. Masih ragu ya? Bisa serius ya? Yang berapa tadi yang ada Al-Quran? Yang Al-Quran tadi sudah berapa? Boleh dua. Oh, selebihnya masih kok. Oke, masih banyak perjuangan yang harus kita lewati.
kita lewati. Siap ya? Jadi besok anak Pak Ustaz, apa itu perjuangan Pak Ustaz? Datang ke MDA jangan malas. Jangan cuma gara-gara gak dikasih orang tuanya jajan kalian libur. Boleh atau tidak? Tidak boleh, tidak baik. Kenapa? Kalau kita libur MDA, ya kan, kalian tak dapat ilmu. Lambat nanti kalian jadinya orang tak jauh ke sana, ke depan, tidak ada yang bisa baca Al-Quran dan ikhraq terus. Oke gitu? Tidak. Maka kalau tidak mau, besok rajin-rajin mengaji. Paham? Oke, mengaji cukup di MDTA atau di mana? Di MDTA saja? Di rumah tak ngaji? Ya, di rumah juga harus ngaji. Ngaji habis maghrib, kalau bisa habis subuh juga ikut mengaji. Paham apa Ustaz? Oke, luar biasa ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Pak Ustaz, kira-kira saya yang kelas 1 bisa tak juara 1? Bisa atau tidak? Siapa yang tahu kira-kira bagaimana kita besok juara 1 semuanya? Ada yang tahu? Hah? Gimana? Rajin bela. Masa? Kemarin teman Ustaz rajin belajar tak dapat juara 1 dia. Yakin? Gimana caranya supaya dapat juara 1? Hah? Rajin beribadah, rajin membaca, rajin mengaji, rajin belajar, rajin sholat, rajin berwudu. Luar biasa ya. Kesemua jawaban itu benar. Ya. Kenapa gitu Pak Ustaz? Karena contoh, berwudu bisa menjadikan juara 1? Hah? Bisa. Kok bisa Pak Ustaz? Orang yang berwudu berarti dia orang yang dalam keadaan suci. Tahu suci? Nah, kalau kita berwudu, kita dalam keadaan suci. Ilmu itu kotor atau suci? Suci. Cahaya ya, ilmu itu akan cepat datang, dipahami, didapatkan oleh orang-orang yang dalam keadaan suci. Maka boleh tuh mengamalkan sebelum datang ke MDTA, kalian berwudu terlebih dahulu. Apalagi rajin sholat. Rajin sholat bisa mendapat kita juara 1? Ya, bisa. Kenapa anak Ustaz? Jangankan juara 1, untuk menguasai dunia saja bisa dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah akan menolong orang-orang yang sabar dan orang-orang yang rajin sholat. Maka jangan heran orang kok kuat Pak Ustaz, karena dia rajin sholat. Orang kok bisa juara 1 Pak Ustaz? Dia rajin sholat. Ya, rajin sholat, rajin berdoa kepada Allah. Oke Pak Ustaz. Tapi intinya dari semua yang kalian sebutkan tadi, ya, supaya ini jangankan juara 1, kalian akan jadi orang yang hebat. Apa itu Pak Ustaz? Nih, kalian dalam belajar fokus. Tahu fokus? Tahu fokus? Fokuslah dalam belajar. Tahu fokus? Apa itu kira-kira? Hah? Fokus. Tahu fokus? Apa itu fokus? Apa itu fokus? Ada yang tahu? Ya, contoh, kalian ingin belajar Al-Quran, kalian fokus belajar Al-Quran. Apa itu makna fokus? Ada yang tahu? Ya, segala sesuatu yang menghambat kalian dalam bisa membaca Al-Quran yang baik, kalian hilangkan, kalian hindarkan, kalian jauh. Dan misalnya apa?
TV. Apalagi? Handphone. Apalagi? Mainan. Apalagi? Main game. Itu tadi ya. Jadi paham ya? Jadi besok kalau kalian ingin lebih bisa, lebih hebat daripada juara satu, hindarilah segala sesuatu yang menghambat kalian dalam belajar. Bisa? Jadi besok di sini jangan fokus main saja, fokuslah belajar. Mau tak mau saya bilang ya? Oke, dan apa niatnya? Niatnya kita di sini ngapain? Belajar atau bermain-main? Belajar. Niatnya di sini pengen mencaci orang tua temannya atau pengen bisa sholat dengan baik? Pengen sholatnya dengan baik. Jangan besok usah dengar kalian apa usah teman saya bilang nama orang tua saja. Itu enggak boleh. Banyak lagi hal-hal perbuatan yang baik yang mesti kita lakukan. Oke, terlebih daripada itu semua, setelah kalian belajar di sini, ya kan? Tiap hari kalian salam kepada orang tua dan guru. Apa betul salam kepada? Siapa yang tahu kira-kira? Kenapa kita mesti salam sama orang tua dan guru kita? Ada orang kan? Datang dia salam sama orang tuanya. Salam. Kira-kira kenapa orang mesti salam sama orang tua dan gurunya? Dapat pahala. Masih belum? 20 lah. Kenapa? Biar dapat ilmu. Bolehlah. Takbir. Luar biasa. Oke. Biar dapat ilmu. Oke. Saya pengen jawaban yang lain. Siapa yang bisa? Kenapa kita mesti salam dengan orang tua dan guru kita? Sopan, biar sopan. Bolehlah. Takbir. Luar biasa. Iya, ada bahasa. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak dapat lagi hari ini. Yang ada tak diam lah ya. Oke, saya kasih kesempatan lagi yang lain. Oke, kira-kira apa tadi? Kenapa kita mesti salam dengan orang tua dan guru kita? Ya tadi sopan dari jawab. Dan dapat ilmu juga. Ada lagi yang lain? Cepat. Ayo. Apa Fikri? Dapat. Kenapa kita tadi salam sama orang tuanya kan? Kenapa tuh? Kenapa kita mesti salam sama orang tua kita? Apa? Sayang sama orang tua? Masih kurang 30. Ya udah tadi. Ayo coba. Ada lagi? Gabungkan antara sopan dan dapat ilmu boleh. Siapa kira yang bisa gabungkan? Biar kita masuk surga? Belum. Dan kita masuk surga ya. Kalian tiba-tiba mau masuk surga. Kalau mau masuk surga itu kita harus ngapain? Harus bisa lewat jalan Siratal Mustaqim. Jangan cepat-cepat masuk surga. Boleh cepat-cepat nanti dengan pertanyaan. Ketinggalan kalau Ustaz nanti masuk surga ya kan? Coba kita siapa coba? Coba yang dapat jawabnya. Kenapa kita mesti salam kepada orang tua dan guru kita? Biar jadi bisa anak soleh. Luar biasa, tapi tidak dapat hadiah. Siapa yang lain cepat. Masa yang lainnya nggak mau jawab? Dari tahuan nih dari sini aja udah tahu nih siapa yang boleh banyak hadiahnya. Itulah nanti kira-kira yang juara satu. Masa yang lain nggak mau? Oke, saya kasih tahu jawabannya ya. Mau dengar? Itu orang yang salam sama orang tuanya, itu bukti yang tidak masa tidak sopan? Tidak apa?
Ya, tidak tidak sombong. Nampak orang-orang beriman. Jumpa dia dengan orang dewasa, tidak sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Kira-kira kenapa? Kenapa kita yang murid-murid dan murid MBTA ini mesti salam sama orang tua supaya kita tidak sombong? Kenapa kita tak boleh sombong? Siapa yang dapat jawab? Bukan sah, masih dalam Tuhan. Ada kaitan dengan kenapa kita jadi murid? Masuk dalam kan? Yang sedih. Dapat pahala, masa pahala juga? Semua kita dapat pahala, tak bosan. Tapi yang lain lah, yang lain. Pahala, kemudian surga. Yang lain coba. Kita ini salam supaya kita tidak sombong. Kenapa kita tak boleh sombong? Hah? Kenapa? Ada yang dapat jawab? Coba. Karena iya memang benar kita tidak sombong. Kalau kita sombong itu bukan dosa. Tapi sebenarnya kenapa kita tidak boleh sombong? Kenapa kita? Jadi yang paling dulu. Kenapa kita tidak boleh sombong? Hah? Ya memang benar. Tapi kenapa kita tidak boleh sombong? Kita sebagai siswa murid MBTA Darul Ulum, kita tidak boleh sombong. Kenapa? Hah? Ada yang tahu? Oh, masih terus? Ya, kita tidak boleh sombong. Orang sombong itu ilmunya tidak bermanfaat. Apa tadi ilmu yang bermanfaat tadi? Siapa dapat? Bisa lagi. Orang yang sombong ilmunya tidak bermanfaat. Apa tadi ilmu yang bermanfaat? Itu lagi. Ilmu yang tidak membawa kebaikan kepada dirinya. Oke ya. Contohnya siapa? Tahu? Iblis. Iblis sombong keluar dari surga. Maka jangan sesekali kita sombong. Iblis sombong, dia sudah pernah masuk surga. Kita sudah pernah belum masuk surga? Masa kita sombong? Ya kita aja belum pernah masuk surga, malah sombong daripada iblis. Iblis sombong, dia sudah pernah masuk surga. Kita belum pernah masuk surga, masa kita jadi murid yang sombong? Maka besok patuhlah terhadap orang tua dan guru. Paham Ustaz? Oke, kira-kira seperti itu perkenalan kita, sekolah kita pada siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih semua maaf. Habis ini nanti kira-kira yang mau sholat silakan sholat asar ya. Yang mau pulang juga langsung boleh pulang nanti ya. Tapi tanya dulu, mana tahu nanti ada yang masih ukur baju dan bayar uang pendaftarannya juga boleh ditanya ya. Kita tutup siang hari ini belajar kita dengan membaca doa. Siapa yang masih ingat doa sesudah belajar? Masih ingat? Apa doanya? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bismillah. Baca Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.